よかったですね。じゃあ今日は、何を勉強しますか？そうですね。じゃあ今日は第34課の南本語の本を勉強します。Jadi hari ini kita akan belajar mengenai bab 34 di buku Yunani Honggo. Oke, tentang apa aja sih, pola kalimat apa aja yang ada di buku Yunani Honggo bab 34 ini? Ja, kore desu. Oke, yang pertama ada tori ini desu ne. Dan selanjutnya ada atode dan mungkin ada beberapa pola kalimat tambahan lagi. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung aja menuju ke pola kalimat yang pertama, yaitu ja. Ikimashou. Baik. Pertama yaitu nyeng. Hai, kore desu. Pertama yaitu tori ini. Oke. Untuk tori ini setsuzokushi atau penghubungnya yaitu yang pertama adalah toshi jishoke atau kata kerja bentuk kamus. Kemudian tori ini dan kemudian kata kerja yang keduanya, toshi yang kedua. Oke. Yang untuk setsuzokushi kedua atau kata penghubung yang kedua yaitu toshi take atau kata kerja bentuk ta. Dan yang terakhir yaitu meishi atau kata benda kemudian plus partikel no. Kemudian torini dan toshi. Baik, apa sih artinya torini? Ya, bisa diartikan oleh minasang yaitu sesuai. Ya, baik. Biar makin lebih jelas lagi, kita langsung lihat aja rebungnya minasang ya. Haija. Oke, rebung yang pertama yaitu di sini ada watashi ga yaru tori ni yatte kudasai. Watashi ga yaru tori ni yatte kudasai. Nah, di sini kita lihat minasang ada yaru yaitu dari yarimas yaitu jishoke minasang. Kemudian langsung tori ni dan yatte kudasai yang artinya apa? Oke, tolong lakukan sesuai yang saya lakukan. Seperti itu. Tolong lakukan sesuai yang saya lakukan. Nah, di sini ada partikel ga yang menyatakan atau yang artinya yaitu menyatakan pelaku. Pelakunya di sini adalah saya, watashi ga. Ya. Jadi sekali lagi tolong lakukan sesuai yang saya lakukan. Baik. Oke, kalau misalkan yang melakukan orang lain, contoh misalkan Pak Joko misalkan, Joko sangga yaru tori ni yatte kudasai, sama ya. Jadi di sini wa-nya itu ga-nya itu menunjukkan pelaku, siapa yang melakukan dan siapa yang harus yang harus diikuti gitu gerakannya oleh orang lain. Hai. Ja, kita langsung masuk ke rebung yang kedua yaitu di sini ada anata ga mita tori ni hanashite kudasai. Yang artinya tolong ceritakan sesuai apa yang telah Anda lihat. Ya, terus sekali lagi tolong ceritakan sesuai yang telah Anda lihat atau kamu lihat. Namanya di sini ga-nya menunjukkan pelaku yang harus berceritanya, nah, yang telah dilihat oleh Anda. Gitu. Atau bisa juga ga di sini diartikan oleh minasang. Ga-nya bisa diartikan oleh. Nah, kita langsung masuk ke contoh yang ketiga. Oke, sebelum itu, untuk contoh nomor 2 biasa tadi ya, tori ininya di sini ada take. Hai, take. Desho? Take ya. Jadi tori ini bisa dihubungkan dengan jishoke kemudian take. Ya. Kalau take berarti menyatakan perbuatannya telah terjadi. Berarti tolong ceritakan sesuai yang telah Anda lihat. Seperti itu minasang. Sedangkan jishoke berarti gerakan atau perintahnya itu baru mau akan
akan dilakukan dan harus dilaksanakan sesuai gerakan yang akan dipraktekkan nanti. Seperti itu. Itu yang membedakan Jisoke dan Take. Hai, selanjutnya itu yang ketiga yaitu di sini yaitu meishi atau kata benda. Minasang ya. Jadi tori ini dihubungkan dengan meishi atau kata benda. Oke, kita lihat di sini ada setsumeisho no tori ni kumitate kudasai, yang artinya tolong rakit sesuai dengan buku petunjuk. Ya, jadi setsumeisho yaitu buku petunjuk. Oke ya, jadi tori ini sendiri ya minasang umum sekali biasa digunakan untuk petunjuk ketika kita melihat petunjuk, sebuah petunjuk. Nah, ini tori ini lazim sekali digunakan minasang. Ya. Atau biasanya kalau sekarang mah ketika kita melihat YouTube ya berbagai macam tutorial, nah, ini bisa digunakan minasang ya. Jadi ketika minasang mau bikin konten tentang tutorial suatu cara, nah ini bisa gunakan pola tori ini. Oke ya, yang artinya apa? Sesuai seperti itu. Baik, ya untuk tori ini saya rasa udah cukup. Kita langsung masuk ke pola yang kedua minasang ya. Baik, yang kedua yaitu ada di sini ada apa ya? Ada atau de minasang ya. Atau de yang artinya apa? Oke, nanti kita akan jelaskan ya. Oke, untuk setsu zokushi sendiri atau de yaitu di sini ada doshi take atau kata kerja bentuk tak, dan yang kedua ada meishi ya nih, kata benda plus partikel no ya, terus langsung atau de dan kemudian kata kerja atau doshi keduanya, kata kerja keduanya. Atau de sendiri ini diartikan minasang setelah ya, setelah. Jadi setelah melakukan kata kerja pertama atau meishi atau kata benda, melakukan kata kerja kedua, seperti itu minasang. Lebih jelasnya kita langsung aja ke rebungnya minasang. Rebung yang pertama di sini ada kesa asa gohan o tabeta atau de anime o mitan desu ya, yang artinya setelah sarapan tadi pagi saya melihat anime ya. Nah, di sini kita lihat ada tabeta, tabemashita minasang ya. Tabeta itu makan, biasanya setelah makan sarapan atau setelah sarapan tadi pagi saya menonton anime. Nah, di sini misalnya take plus atau de ya, komen ya, coret. Kita langsung masuk contoh kedua. Di sini apa? Kedua yaitu ada hataraita atau de osake o nomi ni ikimashita ya. Hataraita atau de osake o nomi ni ikimashita, yang artinya setelah selesai bekerja saya pergi untuk minum sake. Nah, sama ya, di sini masih take minasang. Ta atau de. Setelah bekerja saya pergi untuk minum sake. Oke ya. Baik. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu berupa meishi minasang atau kata benda. Nah, untuk meishi tadi dihubungkan dengan partikel no ya. Kaigi no ato de eigao mimashou ya, yang artinya setelah rapat ayo kita nonton film. Jadi untuk no, untuk meishi atau kata benda dihubungkan dengan partikel no. Sekali lagi ya, atau de diartikan setelah. Ya, mungkin sebelumnya minasang telah belajar mengenai tekara ya, yang artinya sama yaitu setelah. Cuma di sini yang membedakan yaitu untuk tekara yang artinya setelah, dia setsu zokushi-nya yaitu menggunakan teke atau kata kerja bentuk te. Dan satu lagi
Untuk dekara dia tidak menggunakan meishi, tidak bisa menggunakan meishi atau kata benda ya. Tapi sedangkan untuk atau de udah jelas ya tadi. Sensuzuhushi-nya yaitu kata penghubungnya itu kata kerja bentuk ta dan bisa menggunakan meishi atau kata benda ya. Meishi no kata benda, partikel no atau de itu ya. Nah, untuk arti sendiri tidak ada arti yang beda secara signifikan minasan. Jadi sama aja. Jadi minasan silahkan bisa menggunakan tekara atau ta atau de atau meishi no atau de. Oke ya. Hai. Ja, untuk ta atau de dan meishi no atau de sensei rasa udah cukup. Kita langsung masuk ya minasan ke pola kalimat selanjutnya. Ada apa aja? Ja, ikimashou. Hai, untuk selanjutnya yaitu ada doshi teke, doshi yang kedua, kemudian ada doshi pertama di sini, naide, kemudian doshi kedua, maksudnya apa? Oke, untuk di sini kata kerja bentuk T yang pertama, minasan, yaitu menghubungkan dua kalimat biasanya yang artinya untuk yang pertama di sini yaitu bisa diartikan menggunakan ya untuk yang kedua yaitu di sini naide ya sama menghubungkan dua kalimat tapi bisa diartikan di sini tanpa menggunakan, tanpa membubuhi, tanpa menaburkan dan sebagainya, tergantung konteks kalimatnya. Jadi naide bisa diartikan di sini tanpa, nani tergantung kata kerjanya, kata kerja pertamanya nanti ya. Hai, oke, kalau gitu kita langsung aja minasan biar lebih jelas, kita langsung lihat ke reibungnya. Hai, ja ikimashou. Oke, yang pertama di sini ada shoyu tsukete, shoyu tsukete, shoyu o tsukete hare tabemasu ya. Ya artinya apa? Ya di sini artinya yaitu makan dengan ya, menaburkan atau membubuhi di sini shoyu yaitu kecap asin. Makan dengan menambahkan skemas ya boleh diartikan menambahkan atau membubuhkan kecap asin Jepang seperti itu. Baik ya tadi ya untuk shoyu tsukete. Sedangkan untuk yang kedua di sini reibung yang kedua yaitu di sini ada shoyu tsukenaide tabemasu. Yang artinya makan tanpa menambahkan kecap asin ya. Nah di sini tsukenaide tadi ya bisa diartikan tanpa, naide-nya itu tanpa. Skemas ya tadi ya dari skemas itu menambahkan atau membubuhkan, jadi tanpa menambahkan atau membubuhkan ya, makan tanpa menambahkan kecap asin. Hai, kita langsung ke contoh yang ketiga yaitu ada apa di sini. Hai, oke ya. Yang ketiga yaitu sato o irete kohi o nomimasu. Artinya minum kopi dengan menambahkan atau dengan memasukkan gula. Ya, siapa di sini yang minum kopi suka dengan gula? Ya, pasti ada ya. Hampir mayoritas orang Indonesia minum kopi menggunakan gula. Oke ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu nomor 4 di sini misalnya ada sato o irenaide kohio nomimasu. Nah, artinya minum kopi tanpa menambahkan gula tadi ya. Naide yang artinya tanpa. Sekali lagi kohio nomimasu minum kopi tanpa memasukkan atau menambahkan gula. Nah, ini ya. Kopi pahit jadinya. Tapi tidak semua orang suka kopi pahit. Hai, untuk nani te doshi desu ne. Naide doshi, saya rasa
gampang desu ne, kantan desu ne. Jadi minasan ketika teke meshi doshi kata kerja berarti artinya boleh diartikan dengan, sedangkan untuk naide doshi, naide kata kerja itu tanpa desu ne, tanpa kata kerjanya. Hai. Oke ya. Apakah masih ada? Hai, sepertinya sudah habis minasannya untuk pola di Dai Sanju Yoka desu ne. Ini Nihongo. Oke. Silakan nanti minasannya ne, atarashi bunpo de reibun o tsukute mite, sore kara atarashi bunpo de mo minasan ne, atarashi bunpo de mo nanka会話を練習してみてください. Jadi silakan nanti minasan jangan bosan-bosan, silakan bikin contoh kalimat menggunakan pola kalimat yang baru yang telah minasan pelajarin, dan juga terapkan ketika minasan berlatih berkaiwa atau bercakap-cakap, berbicara. Boleh ne tomodachi to renshu shite mite mo ii desu. Boleh berenshu atau berlatih bersama teman, berlatih kaiwa bersama teman, atau hitori de mo ii yo, jadi sendiri juga bisa ya. Yang penting minasan ya, Nihongo wa desu ne, hanasu ne, hanasu itu ya. Yang penting bahasa Jepang itu ngomong minasan, hanashu koto desu ne, hanashu koto da to omou yo ne. Jadi yang penting itu ngomong minasan. Ketika minasan udah berani ngomong pasti bisa Nihongo ga dekimasu ne, hanaseru you ni narimasu. Jadi pasti bisa ngomong minasan ketika minasan yaruki yo ne, punya keinginan, punya semangat untuk mencoba desu ne, pasti bisa yo ne. Hai. Oke,質問があったら皆さん WhatsApp グループで質問してください. Jadi silakan ketika ada pertanyaan皆さん silakan boleh juga komen atau boleh juga kirim di WhatsApp グループよね. はい、じゃあ質問がなかったら皆さん、はい、質問がなかったらもちろんですね、質問がないよね. はい、質問があったら皆さん WhatsApp グループで質問してください. はい、じゃあ宿題とタスクを忘れないでくださいね. 後でね、先生は皆さんに送ってあげます。じゃあまた明日ね、頑張ってください。はい、じゃあですね、これですね。皆さん、日本語は簡単で面白いですね。ちゃんと皆さんの頭の中に、ね、なんか入れておいてください。はい、silakan masukkan ke dalam pikiran minasan. Nangka aura positif desu ne, bahwasanya bahasa Jepang itu mudah dan menyenangkan atau menarik. Hai, arigatou gozaimasu. Jamata asta minasan.